Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya eh, dalam tutorial penggunaan Bismart versi 3. Nah, untuk saat ini kita akan coba untuk Bismart server untuk server pusat, di mana nanti ada beberapa server lokal yang bisa terhubung dengan server pusat. Nah, sementara untuk data nanti akan ditarik dari server pusat tersebut. Baik, untuk versi server pusat ini ada beberapa fitur yang sengaja saya tambahkan. Nantinya diantaranya seperti data sekolah, kemudian eh, ID setiap soal ataupun siswa data. Kemudian juga nanti untuk template yang ada ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk server pusat ini eh, data semua data itu dimasukkan di server pusat. Sementara nanti jika ada sekolah yang melaksanakan ujian, bisa nanti melakukan sinkron atau penarikan data dari eh, server pusat. Jadi server pusat ini merupakan tempat data pelaksanaan CBT-nya. Oke, di sini untuk beranda itu sudah saya masukkan script dari Pak Budi, di mana di sini ada tampilan untuk indikasi seperti kelas, siswa, mapel, bank soal dan sekolah. Kemudian selanjutnya untuk di sistem, kemudian di data kelas ini sudah saya tambahkan untuk di tampilannya yaitu kode sekolah. Nah, ini fungsinya untuk kode sekolah ini fungsinya untuk jika nanti ada server lokal yang ingin melakukan penarikan data atau sinkron, maka penarikan akan dilakukan sesuai dengan kode soal kode sekolah dari server lokal. Jadi nanti tidak semua data akan ditarik ke lokal. Nah, kemudian untuk tambah kelas juga di sini sudah saya masukkan yaitu kode sekolahnya, di mana di situ ada kode sekolah kemudian nama sekolah. Begitu juga untuk menu edit. Untuk menu edit juga sudah ada untuk kode sekolah. Kemudian selanjutnya untuk impor dari Excel. Impor dari Excel ini juga sudah saya sertakan template yang sudah saya robah, di mana di sini akan ditambah yaitu kode sekolah, yaitu kode sekolah yang ada atau nanti kode sekolah yang terkoneksi dengan server pusat. Kemudian selanjutnya untuk mata pelajaran juga sama seperti data kelas, di mana di sini juga sudah saya masukkan yaitu kode sekolah. Begitu juga untuk tambah mapel maupun edit mapel. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk template juga saya sertakan eh, kemudian di sini juga ada kode sekolah.
Jadi eh, setiap mapel itu ada kode sekolahnya. Ini nanti seandainya kita melakukan penarikan data, jadi tidak semua mapel akan tertarik oleh server lokal. Kemudian untuk data siswa juga sama, juga sudah kita sertakan juga eh, kode sekolahnya, baik tambah, edit maupun impor data dari Excel. Kemudian selanjutnya untuk bank soal ini juga kita sertakan yaitu kode sekolah, kode sekolah. Jadi setiap data itu memiliki kode sekolah sehingga nanti tidak kebanyakan data yang tertarik oleh server lokal jika dilakukan penarikan data dari server pusat. Di sini untuk pembuatan bank soal juga sudah kita sertakan script untuk pilihan kode sekolah. Nanti ini kode sekolah ini, data sekolah ini bisa kita masukkan, eh, ada menu untuk sekolah soal. Bang. Kemudian untuk data sekolah sendiri itu di sini saya tambahkan eh, menu data sekolah, di mana di sini berisi tentang sekolah-sekolah yang nantinya akan terkoneksi dengan server pusat. Jadi jika ada sekolah yang ingin tergabung, maka datanya harus dimasukkan terteman nanti yaitu kode sekolahnya. Ya, kode sekolah bebas kita masukkan. Di sini saya masukkan kode sekolah yaitu NPSN sekolah. Karena untuk NPSN itu setiap sekolah pasti berbeda-beda, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian di sini ada tambah sekolah. Ini berfungsi untuk melakukan penambahan data sekolah. Baik, kita coba untuk melakukan koneksi antara server lokal dengan server pusat. Nah, kita coba, ini merupakan eh, server lokal, di mana di sini statusnya sudah aktif. Nah, untuk di ini ID sekolah, pada identitas sekolah ini harus eh, kode sekolah ini harus ada atau terdaftar di server pusat. Jika seandainya di server pusat tidak ada, maka statusnya menjadi offline. Kita contoh di sini. Di sini ada K08191001 itu yang sekarang sudah aktif. Kita coba untuk yang ganti U08191001. Kita coba di sini kita ganti dengan U. Kemudian kita simpan. Oke, udah tersimpan, maka kita klik, maka di sini akan aktif. Seandainya di sini di server pusat tidak ada, contoh di sini hanya 4 data, coba kita masukkan K003 contoh. Kita masukkan ID-nya, contoh K
003, di mana data sekolah ini belum masuk ke server pusat. Kita save, maka statusnya menjadi offline. Nah, sekarang kita coba untuk menambah data sekolah. Kita tambah, kita masukkan contoh U13 3. Contoh di sini SMA NZ 3. Kemudian contoh alamat Setiong kita tambah. Nah, di sini sudah ada datanya U003. Kita rubah di sini data sekolah di identitas, kemudian kita rubah. Coba kita simpan. Kita klik dashboard, maka statusnya aktif. Kita coba untuk melakukan sinkron. Kita hapus dulu kelas, mapel, paket soal, CBT siswa, soal 1, 2, 3, 4, 5. Kelas soal, ini CBT paket soal ya. Nah, kita kosongkan dulu datanya. Yes. Kemudian kita lihat data di contoh di bank soal yang ada di sini K00 K08 19 001. Nah, kita coba, kita lihat datanya. Kelas contoh. Nah, ini ada banyak sebenarnya, ada 001, kemudian ada 002. Sekarang kita coba melakukan sinkron. Ini karena belum ada tadi data, kita bikin baru. Kita coba K001, kemudian kita save, kita simpan, kemudian kita coba lakukan sinkron. Data sinkron udah berhasil masuk data. Kita lihat di sini sistem daftar kelas. Sudah masuk IPA. Kita cek daftar siswa, tampilkan. Di sini juga masuk, dimana tadi sudah kita hapus ya. Kita coba di sini lagi kelas. Ini yang masuk yang memiliki kode K0819 001. Sementara tadi di pusat itu ada 2, ada 002 dan ada 001. Jadi semua data tidak tertarik semua. Contoh lagi untuk di mapel, kita lihat di sini ada 3 mapel yang ditarik, yaitu di sini IPA, bahasa Inggris, matematika. Kemudian di sini hanya tampil di kode sekolah yaitu K001. Kita coba cek di mapel di server pusat di sini, di mana ada 8 mapel. Di sini ada juga 02 maupun ada juga 01. Jadi dia tertarik hanya server lokal, sesuai server lokal saja. Jadi tidak semua data tertarik. Nah, jadi ini untuk untuk aplikasi untuk server pusat, dimana sudah kita coba pisahkan atau kita masukkan kode sekolah yang terkoneksi dengan server kita atau terkoneksi dengan server
pusat. Jadi seandainya ada sekolah yang tidak eh, kita masukkan datanya, maka nanti statusnya offline atau tidak connect. Jadi itu gambaran tentang untuk aplikasi Bsmart versi 3 untuk server pusat. Di sini juga untuk cetak untuk daftar hadir juga sudah saya coba masukkan skrip terbaru dari Bapak Budiono. Itu saja yang saya sampaikan, dan tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Budiono, kemudian Bapak Sigit beserta tim yang sudah sukarela merancang atau membangun atau membuat aplikasi CBTB Smart untuk kita semua. Dan mohon saran dan kritiknya, mungkin kalau jika nanti ada yang error, mohon saran kritikannya atau sarannya atau permasalahan seperti apa, sehingga nanti jika ada yang bermasalah bisa kita coba untuk memperbaikinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.